البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Disimak baik-baik ya barakallahu fiik, karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'furi Al-Hajuri wafaqahullah. Diperhatikan halaman 60 bagian bawah itu. Halaman 60 bagian bawah. Pembahasan seputar apa sih? Masih pembahasan seputar al-asma was sifat. Sudah kami jelaskan berkali-kali, bahas seputar asma sifat jangan terlalu berdalam-dalaman. Cukup yang ada dalilnya Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ta'na. Kenapa para ulama menasihatkan agar tidak berdalam-dalaman? Berdalam-dalaman dalam artian membahas kaifiyahnya. Bagaimana bentuknya ya? Gambarannya kayak apa, itu berdalam-dalaman, haram hukumnya. Karena apa? Karena akal manusia terbatas. Semua yang ada bayangan manusia itu biasanya apa? Tidak keluar dari dua kemungkinan. Iman menyerupakan dengan sesuatu yang ada, atau menyerupakan dengan sesuatu hayalan yang tidak ada wujudnya. Makanya nggak boleh berdalam-dalaman. Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Bagaimana turunnya ya? Bayangkan. Jangan-jangan turunnya seperti orang turun dari mimbar. Haram. Untuk kaifiyah bagaimana kemarin? Wallahu a'lam. Makna na'am. Apa makna turun? Makna turun adalah turunnya hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Nah, kalau orang mikirkan kaifiyahnya berdalam-dalaman, at-ta'ammuq, berdalam-dalaman, itu haram. Karena itu enggak pernah diajarkan oleh para sahabat. Mafhum? Ya, pahami ya? Nah, kalau orang suka berdalam-dalaman dalam perkara yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh para salaf, itu berbahaya. Seperti siapa kemarin? Seperti orang-orang ahlul kalam, ahlul mantiq, ahlul filsafat. Mereka berdalam-dalaman dalam masalah apa? Masalah perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari salaf. Sehingga mereka ada yang stres, ada yang depresi, ada yang bingung, ada yang ngurung diri dalam kamar, merasa dirinya belum masuk Islam, macam-macam. Karena apa? Karena memikirkan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf gitu loh. Berdalam-dalaman tadi itu. Jadi kalau masalah asma sifat, sami'na wa ta'na, sesuai dengan dalil. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah, syarahnya itu, wa hadhil qa'idatu tadullu ala anna asma Allah wa sifatihi tauqifiyatun. Nah, kaidah terulang lagi ini dihafalkan. Kaidah ini kata beliau, disimak, menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyah. Itu kaidah ya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tauqifiyah. Apa tauqifiyah kemarin? Artinya tauqifiyah apa, Farid? Apa itu tauqifiyah? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Naam, ahsan. Berhenti di atas dalil. Akal enggak boleh ikut campur sama sekali. Paham ya? Akal dibelakangkan. Ambil dalilnya. Karena di sana ada sekelompok dari kalangan al-musyabbihah, al-mu'attilah, itu kalau tanya dalilnya mana? Itu yang dalil dari katakan dalil pantun punya Akhtal. Oh, Akhtal, al-Akhtal itu penyair Nasrani. Paham ya? Nah, jadi sampai-sampai Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab apa? Alamiyah, bagaimana orang-orang al-musyabbihah, al-mu'attilah yang mereka kadangkala mengubah, al-muharrifah yang suka mengubah apa? Makna dari zahir lafadznya diubah makna yang lain yang batil. Apa kata beliau? Kubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qalal akhtalu. Lihat itu. Naam. Apa artinya? Alangkah jelek sekali orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Al-Qur'an dilemparkan ke dia. Maksudnya enggak dipakai gitu loh dalilnya. Nah, ketika berdalilkan wa idza stadalla, kalau berdalilkan qala yaqulu qalal akhtalu, dia berkata qalal akhtal, berkata al-akhtal. Al-akhtal penyair Nasrani kok dijadikan dalil. Allah musta'an. Nah, maksudnya bagaimana? Mengedepankan pemikiran-pemikiran yang jauh dari syariat daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat itu. Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Wa qad qultu fi kitabi Al-Qawaidil Hisan fi Asma wa Sifatir Rahman. Siapa ini yang ngomong ini berarti? Asy-Syaikh Abdul Hamid. Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, na barakallahu fiik, mengatakan, dan sungguh aku telah katakan
di dalam kitabku kaidah-kaidah yang indah seputar nama-nama dan sifat-sifat Ar-Rahman. Apa? Halaman 61 disimak bagian atas itu. Al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ketujuh. Babu asma'illahi ta'ala wa sifatihi tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Di garis itu kaidah itu di garis ya. Kaidah yang ketujuh adalah bab seputar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyatun. Nama Allah dan sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah tadi? Berhenti di atas dalil. Nah, jangan seperti orang-orang Asy'ariyah menetapkan nama dan sifat cuma berapa kemarin? 7. Itu pun karena cocok dengan akal. Allah musta'an. Asy'ariyah meyakini nama Allah dan sifatnya cuma berapa? 7, tapi karena cocok dengan akal. Jadi yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam As-Sunnah, kalau enggak cocok dengan akal mereka tolak. Itu Asy'ariyah. Coba sebutkan pantun yang 7 tersebut. Pantun yang 7, penyebutan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Yang hafal? Hayyun hafal? Belum labas. Antum hafal antum Hasan? Bismillah. Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Ana ulangi lagi ya, dihafalkan ya. Hayyun, alimun, qadirun wal kalamu lahu. Iradatun kadzaka as-sam'u wal basaru. 7. 7 ini ditetapkan orang-orang Asy'ariyah karena cocok dengan akal. 1. Hayyun, Allah Ta'ala zat yang maha hidup. Alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang maha mampu. Kemudian apa? Kalam, zat yang maha bicara. Kemudian iradah, zat yang maha menghendaki atau menginginkan. Kemudian as-sam', zat yang maha mendengar. Al-basar, zat yang maha melihat. 7 tok. Itu kenapa? Cocok dengan akal katanya. Kata mereka, lah bagaimana kalau enggak netapkan 7 ini? Berarti Allah Ta'ala enggak ada. Berarti Allah Ta'ala seruan makhluknya. Kenapa enggak dikatakan sifat yang lain kayak gitu loh? Kok cuma 7 tok gitu loh? Yang lainnya kan sama. Tangan kan enggak ada nih. 7 ini enggak ada tangan kan? Nah, kita katakan kenapa kalian enggak netapkan tangan gitu loh? Kalau kita netapkan tangan berarti sama dengan makhluk. Ya sama aja, kalian netapkan 7 itu juga sama dengan makhluk. Kan kontradiksi. Kita netapkan yang 7 ini karena enggak sama yang ada pada makhluk. Sama juga ketika netapkan tangan, itu juga enggak sama yang ada pada makhluk. Paham ya? Jangan pusing ya. Asma sifat memang seperti ini. Asma sifat kalau bahas memang seperti ini. Sulitnya tidak, rumitnya itu yang perlu direnungi. Paham ya? Kadang diputar-putar itu karena memang kita ngikutin alur mereka. Mereka kadang seperti itu modelnya. Mengatakan 7 ini kami tetapkan karena enggak apa? Karena tidak ada yang serupa dengan makhluk. Kenapa kalian enggak mengatakan sifat yang lain juga ada dan dikatakan enggak ada, enggak sama dengan yang ada pada makhluk misalkan? Kan sama aja hujahnya itu. Kontradiksi sebenarnya, Allah musta'an. Kita lihat aja. La majala lil aqli fiha, perhatikan itu, tidak ada peluang, tidak ada pintu masuk untuk akal ikut campur situ. Paham ya? Jadi enggak boleh bikin sendiri. Kalau enggak ada ya enggak ada. Perhatikan ya, Allah Ta'ala memiliki sifat nuzul. Turun ke mana? Turun ke langit dunia kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Tapi boleh enggak kita katakan nama Allah nazil? Boleh enggak gitu? Enggak boleh karena enggak ada. Cuman kalau bahasa Arab memang yang turun itu nazil bahasa Arabnya. Tapi penetapan nazil itu ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Dalam As-Sunnah enggak ada. Berarti kita enggak boleh menetapkan nama Allah Ta'ala nazil. Paham? Karena penetapan nama apa tadi? Tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berbicara tidak? Berbicara sifat kalam. Namanya kalau orang berbicara itu mutakalim. Tapi boleh nggak kita katakan Allah Ta'ala punya nama mutakalim? Boleh nggak ngomong gitu? Boleh nggak? Nggak boleh karena nggak ada. Nggak ada penetapan bahwasanya Allah Ta'ala mutakalim, nggak ada. Faham? Cuman para ulama mengatakan kecuali min babil ikhbar, hanya dalam rangka mengkabarkan, bukan menetapkan. Zat yang berbicara itu bahasa Arabnya mutakalim. Zat yang turun itu bahasa Arabnya nazil, itu boleh, tapi menetapkan nggak boleh. Cuma mengkabarkan saja. Bisa dipahami ya? Karena babul ikhbar awsa' min babil isbat. Bab mengkabarkan itu lebih luas pembahasannya daripada menetapkan. Sudah bingung ya? Asma wa sifat memang seperti itu. Kita lihat. Qala Ibnu Qayyim fil Bada'i
Babul asma'i was sifat tauqifi. Masyaallah. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Bada'i'ul Fawaid ya, biasanya Bada'i'ul Fawaid itu kitabnya. Bab nama-nama dan sifat-sifat tauqifi. Apa tauqifi itu? Berhenti di atas dalil. Intaha. Wa makna tauqifiyatun, garis itu. Dan makna tauqifiyah biar antum enggak bingung, bukan taufik ya, tauqif. Bedakan taufik, tauqif lain. Wa makna tauqifiyatun. Wa makna tauqifiyatin, dan makna tauqifiyah maknanya apa? Annaha tutalaqqa min al-adillah as-sam'iyyah. Masyaallah. Ini penjelasannya gamblang sekali ini. Simak itu di garis itu yang punya kitab. Dan makna tauqifiyah adalah annaha tutalaqqa, bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat tersebut tutalaqqa, diambil. Tutalaqqa ini tukhad, diambil. Min al-adillah as-sam'iyyah, dari dalil-dalil sam'iyyah. Apa dalil sam'iyyah? Dalil yang dengar Al-Qur'an dan as-sunnah. Wahia adillatul kitab as-sunnah as-sahihah, yaitu dalil sam'iyah adalah dalil Al-Quran dan as-sunnah yang sahihah. Itu namanya tauqifiyah. Jadi kalau antum jumpai artikel, tulisan dibangun di atas apa? Naam tauqifiyah, berarti atas dalil itu loh. Berhenti di atas dalil. Mafhum? Naam. Qala Ibnu Qayyim, berkata juga Ibnu Qayyim fi Syifa'il 'Alil, kitab Syifa'il 'Alil, asma'ullah ta'ala tauqifiyatun, sama. Walam yusammi nafsahu illa bi asli asma. Masyaallah. Disimak itu. Asmaullah ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah tauqifiyah. Walam yusammi nafsahu, dan Allah Ta'ala tidak pernah menamakan dirinya illa, kecuali bi ahsanil asma, kecuali dengan nama yang paling bagus. Sudah kita lewati kemarin ya dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengannya. Kenapa dinamakan nama itu indah? Kita lewati kemarin. Karena nama Allah Ta'ala itu pasti sesuai dengan zat yang dinamai. Sami', zat yang maha apa? Mendengar, ya benar-benar mendengar, gitu loh. Alim, zat yang maha mengetahui, ya benar-benar mengetahui. Tapi kalau manusia, nama manusia itu kadangkala yang bagus cuma namanya tok. Zahirnya enggak sesuai dengan yang dinamai. Ya enggak? Kadang nama manusia itu kan ada perampok, pembegal, pencuri, ya enggak? Penculik, ya kan, macam-macam kan. Namanya Mahmud. Bagus enggak namanya? Bagus. Namanya Soleh. Bagus enggak namanya? Namanya bagus, tapi enggak sesuai dengan yang dinamai, itu manusia. Itu contoh aja nih ya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya pas. Semuanya sempurna. Namanya sesuai dengan zat yang dinamai. Bisa dipahami insyaallah, Hafidz? Naam, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ayo. Kita lihat sini yang terakhir. Qala Ibnu Utsaimin wa 'ala hadza fayajibul wuquf fiha 'ala ma ja'a bihi al-kitab was-sunnah. Masyaallah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka berdasarkan penjelasan ini, maka wajib wuquf, berhenti fiha, di dalam menetapkan asma Allah dan sifatnya 'ala ma ja'a bihi al-kitab was-sunnah, berhenti di atas apa yang datang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Fala yuzadu fiha wa la yunqas. Enggak boleh ditambah-tambahi, enggak boleh apa? Dikurangi. Jangan seperti orang-orang apa, barakallahu fi, perhatikan, seperti ahlul kalam. Allah Ta'ala dinamakan wajibul wujud katanya. Wajibul wujud. Iya, Allah Ta'ala itu wajibul wujud katanya. Lah kalau kita mungkin wujud, bingung enggak kira-kira? Kita ini manusia, makhluk ini mungkin wujud, mungkin adanya. Tapi Allah Ta'ala wajibul wujud, wajib ada. Itu bahasa ahlul kalam ya. Renungi baik-baik. Allah Ta'ala wajib ada, pasti ada ya. Itu menurut versi mereka mensifati atau mereka menamakan dengan penamaan yang kayak gitu modelnya. Ahlul kalam, jangan tertipu. Kalau ditelusuri makna memang sama. Dalam artian, nah maknanya benar, Allah Ta'ala pasti ada. Wajibul wujud. Tapi penamaan seperti itu dari mana gitu loh? Jadi pahami. Kalau manusia makhluk seperti kita, harus ada atau mungkin adanya? Harus ada atau mungkin adanya? Mungkin adanya, bisa ada, bisa enggak. Ya enggak? Bukan wajib ada kan? Itu versi mereka. Makanya ahlul kalam itu, barakallahu fi, perhatikan. Ahlul kalam itu, nam, ilmu kalam, kata para ulama apa? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghanilan. Paham ya? Jadi ilmu kalam itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam, hati-hati. Makanya kalau orang-orang kuliah, kita doakan semoga dapat hidayah ya, kalau kuliah jurusan apa? Filsafat, hati-hati. Itu kalau nggak dapat hidayah sudah pikirannya ngambang, nggak jelas kadang-kadang. Paham ya? Mikirkan sesuatu yang nggak pernah dipikirkan. Sebelum Allah Ta'ala apa dipikir sama dia? Apa ya? Jangan ada unsur-unsur. Nah, itu mereka itu.
Paham ya? Nah, orang makan aja, Anda pernah dapat artikelnya itu, tulisan itu ya, dinukilkan itu. Orang makan, perhatikan ini, kan yang menggerakkan kita ya. Dengan seizin Allah Ta'ala, benar itu ya. Pakai sendok, ngambil makanan, atau langsung pakai tangan ngambil makanan. Itu dibahas, sebenarnya siapa sih yang menggerakkan ini? Apa sih gerakan ini? Apakah di dalamnya itu ada semacam kekuatan yang akan menimbulkan apa? Gerakan dibahas oleh mereka. Pusing nggak kena? Nggak usah dibahas, itu makan bismillah. Adapun yang gerakan bagaimana itu dah Allah Ta'ala menakdirkan, Allah menghendaki berbahas. Itu adalah kekuatan dari dalam tubuh yang dari kekuatan menumbuhkan gerakan, dan gerakan itu akhirnya itu. Allahul musta'an. Allahumma salim. Makanya benar para ulama mengatakan ilmu yang apa tadi? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan, ditulis ini. Ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, bertanya-tanya terus, yang sakit tambah parah. Allahul musta'an. Itu hati-hati, ilmu kalam. Kita lihat sini, li'anal aqla la yumkinu idraku ma yastahiqu Allah azza wa jalla min al-asma. Dikarenakan akal itu enggak akan mungkin mampu untuk apa? Idrak, yaitu menjumpai, mengetahui semua yang berhak untuk Allah Ta'ala secara apa? Secara hakikatnya. Dari kalangan nama-nama yang ada, cuman kita mengimani gitu loh. Atau wujudnya bagaimana, bentuknya kapan, kita enggak bisa. Nah, fa wajibal waqf fi dzalika 'ala nassi, maka wajib kita berhenti dalam hal tersebut di atas nas. Apa nas itu? Dalil. Wajib berhenti di atas apa? Di atas dalil. Di atas dalil. Nah, Allah musta'an. Lihat sini. Liqauli ta'ala, dikarenakan berkata Allah Ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Enggak usah ikut campur gitu loh. Allah Ta'ala punya tangan. Tanganku nikmat. Dari mana ya sok tahu? Yang mensifati aja enggak ngomong tangan itu nikmat, kok malah ada orang lain ngomong tangan itu adalah nikmat. Sok tahu enggak kira-kira? Sok tahu gitu loh. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa qauluhu qul inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan, hanya saja Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa ada unsur kebenaran, dan mengharamkan apa? Kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala yang kalian tidak punya bukti dan argumen di situ. Dan haram juga kalian berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Haram. Qala Ibnu Taimiyah, kami Majmu'ul Fatawa, fal aslu, ini perhatikan ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim, fal aslu fi hadzal babi, perhatikan ini, al asl, yaitu apa maksudnya barakallahu fi, kaidah dasar pokok, kaidah pokok dalam bab ini, an yusifallah bima wasafa bi nafsah wa bima wasafathu bihi rusuluhu nafiyan wa isbatan, masyaallah. Ini lihat ini. Barometer tolak ukurnya dalam masalah bab asma sifat ini apa? Hendaknya mensifati Allah Ta'ala dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, dan dengan apa yang Rasulullah dan para rasulnya sifati Allah Ta'ala dengannya. Nafiyan wa isbatan, baik bentuknya penetapan maupun apa? Peniadaan. Peniadaan maksudnya bagaimana? Meniadakan sifat kurang dari Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, kita latih bagaimana kaedahnya kemarin. Untuk penetapan masalahnya bagaimana kaedahnya kemarin? Ihsan, dalam penetapan bagaimana, dalam peniadaan sifat yang kurang bagaimana kaedahnya? Apa? Bukan yang satunya lagi. Kalau meniadakan, diglobalkan atau dirinci? Kalau menetapkan, dirinci atau diglobalkan kaedahnya? Nah, itu kaedahnya. Isbatun mufassal, nafyun mujmal. Kalau menetapkan nama yang indah untuk Allah Ta'ala, dirinci. Sami', basir, alim, qadir. Dirinci atau tidak? Dirinci. Tapi kalau meniadakan sifat yang kurang, diglobalkan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Enggak boleh antum mensifati atau menghilangkan sifat yang kurang dari Allah Ta'ala dengan dirinci, enggak boleh. Itu celaan namanya. Contohnya gini, manusia aja seperti itu. Ada di depan antum amir, pemimpin maksudnya. Nah, pemimpin, antum katakan pemimpin itu bukan tukang sapu, bukan tukang parkir, bukan tukang buang sampah, bukan tukang cuci piring. Memang bukan kan? Tapi itu peniadaan seperti itu ngejek namanya. Memang bukan.
Pemimpin kan bukan tukang sapu, bener nggak? Bener. Bukan tukang parkir, bener. Bukan tukang cuci piring, bener. Bukan tukang sampah, bener. Tapi peniadaan dengan rinci seperti ini ngejek namanya. Makanya nggak boleh antum meniadakan sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala dengan dirinci. Cukup diglobalkan. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kecuali boleh dirinci kecuali dalam rangka apa? Ihsan. Dalam rangka membantah orang-orang yang mengingkari sifat tersebut. Contohnya, Allah Ta'ala punya anak atau tidak? Tidak punya anak. Ada yang mengatakan punya anak. Uzair anak Allah. Al-Masih Isa anak Allah. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Ada orang Yahud mengatakan Uzair putra Allah, anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah, dibantah dengan rinci dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Rinci atau tidak? Rinci. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Rinci di situ. Padahal meniadakan sifat kurang. Kenapa terinci? Dalam rangka untuk bantah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Jadi hukum asalnya tadi ingatnya aja kaidahnya, isbatun mufassal nafyun mujmal. Naam, fayusbat lillah ma asbatahu li nafsihi, maka harus ditetapkan untuk Allah Ta'ala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa yunfa anhu ma nafahu an nafsihi, dan meniadakan dari Allah Ta'ala apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Allah alam bisawab. Ini yang kita ambil kesimpulannya, al asma wa sifat tauqifiyatun. Nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu tauqifiyatun, berhenti di atas dalil. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.